Halo Sobatku Mistik Mustika, saya Manik, saya Twin Flame Healer. Saya ingin memberikan coaching ya, guiding untuk next langkah selanjutnya yang baru saya dapatkan. Jadi baru terbuka hari ini. Jadi gini, ini untuk Anda yang mempunyai siklus berpasangan on off. Maju mundur, kembali ke istri, kembali ke orang tiga, kembali ke istri, ribut sama istri atau suami, kembali lagi ke orang ketiga. Ini adalah yang Anda ketahui sebagai cinta twin flame. Cinta twin flame kalau untuk orang luar itu adalah pasangan itu sendiri adalah cinta twin flame. Tapi kalau yang Nusantara ajarkan, ajaran lama Nusantara dibukakan kepada saya untuk saya ajarkan kepada Anda, itu adalah Anda diberikan tes hidup, melepaskan segala pegangan Anda. Wajar ya kalau suami istri pegangan, tapi ternyata nggak boleh. Anda harus pegangan fondasi yang kuat. Jadi Anda yang suami istri, Anda dihadirkan orang ketiga, Anda baru tahu bahwa ternyata fondasi pernikahan perkawinan Anda itu nggak kuat. Ya kan? Anda kebanting, anak-anak kebanting, keuangan kacau, kena mental, sakit, bangkrut, miskin mendadak. Yang pasti kena mental. Yang pasti kalau untuk urusan kena cinta twin flame itu yang ditinggalkan, yang katanya, oh istri itu bukan twin flame-nya, oh suami itu bukan twin flame-nya. Suami atau istrimu ketemu sama pasangan twin flame-nya. Enggak gitu. Jadi, perlu saya jelaskan di sini bahwa kalian yang mempunyai siklus twin flame, yang katanya kalian twin flame, itu zaman dahulu Anda adalah orang aslinya. Artinya gini, kalau dalam kasus Anda dihadirkan orang ketiga, Anda menjadi orang ketiga, itu zaman dahulu Anda adalah istri sahnya. Karena ada masalah, sehingga ini terulang kembali. Sehingga Anda dihadirkan sebagai orang ketiga. Anda istri sah zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Zaman dahulu itu Anda istri sahnya, suami sahnya, pasangannya. Zaman sekarang Anda dihadirkan pada cinta yang lain. Entah itu karena pekerjaan, entah bos, entah manusia yang lain, atau adik, atau ibu mertua, macam-macam, atau anak dari mantan, macam-macam. Ketahuilah zaman dahulu Anda yang ditinggalkan ini loh, yang ditinggalkan ini Anda, yang kena mental ini Anda, itu Anda sedang pembayaran karma. Anda sedang pembayaran karma. Taunya dari mana? Satu, cara yang saya ajarkan adalah satu, Anda bertemu kembar jiwanya Anda sendiri dulu. Karena ini diizinkan Tuhan. Anda mau protes gimana? Nggak bisa. Selain harus menjalani, Anda nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa kok. Selain harus menjalani, dan bagaimana? Karena perjalanan kalian yang mempunyai energi, ada leluhur di belakang kalian yang selalu tengkar, ini sedot-sedotan energi, lemes-lemesan gitu loh. Nah, kemudian Anda satu, ketemu kembar jiwanya, ya. Anda masa nggak ingat wajah Anda sendiri? Sesimpel-simpelnya ya, saya bilang. Karena banyak orang yang susah Bu Mani ketemu kembar jiwanya. Kalau nggak bisa ketemu kembar jiwanya, satu, alasannya adalah, satu, Anda tidak percaya. Dua, Anda takut. Ketiga, energi Anda kotor. Empat, diambil dukun, kena black magic. Atau lima, leluhurnya yang di depan Anda.
di depannya kembar jiwa Anda, maksud saya. Jadi ini harus dituntaskan. Kalian yang punya energi kembar jiwa itu harus menuntaskan masalah leluhur. Zaman dahulu ada apa? Ceritanya masing-masing berbeda. Adanya di belakang kembar jiwa Anda. Adanya itu di belakang kembar jiwa Anda. Leluhur-leluhur itu yang coba liatin Bu Manik, leluhur saya ada apa enggak loh? Yang saya lihat itu leluhur yang mau balas dendam kepada Anda. Karena leluhur Anda sendiri tidak bisa semudah itu dilihat-lihat orang. Nggak bisa. Nggak bisa. Energi leluhur itu vibrasi hati tinggi. Yang kelihatan sama pelukis-pelukis atau yang nerawang-nerawang, itu bukan leluhur Anda. 95% bukan leluhur Anda. 95% adalah leluhur-leluhur yang mau balas dendam kepada leluhur Anda. Tuh, ya. Jadi satu, ketemu kembar jiwanya. Kedua, lihat di belakangnya kembar jiwa itu ada leluhur. Itu bisa ditanyakan. Seperti saya bertanya kepada Anda. Kembar jiwa juga gampang. Kan Anda ingat wajah Anda sendiri. Nah, ingat dari kepala sampai kaki, ingat. Dia senyum apa enggak dalam kondisi Anda pejamkan mata. Beberapa orang bisa tanpa memejamkan mata, beberapa orang nggak bisa. Oke, pejamkan mata. Lihat Anda dari atas kepala sampai kaki. Lihat dia senyum apa enggak. Terus dicek dadanya, di punggungnya sambil pejamkan mata. Dicek dadanya, punggungnya, ada luka tidak? Ada pisau tidak? Cabut. Kasih Tuhan pisaunya. Anda minta cahaya suci dari Tuhan. Tuhan, saya minta cahaya suci-Mu yang ajaib di tangan saya. Bayangkan Tuhan menurunkan cahaya di tanganmu. Kedua tanganmu bersinar. Bila mana di kembar jiwamu ada luka atau ada bekas pisau yang habis Anda cabut, sembuhkan dia. Dengan cahaya di tanganmu, ditiupin doa. Gitu, ya. Tanya, Anda kembar jiwa saya atau leluhur yang memakai wajah saya? Anda pakai feeling. Dia kadang-kadang bisa menyerupai leluhur, kadang-kadang menyerupai kembar jiwa Anda. Itu. Ya, jadi ditanya, kemudian Anda lihat di belakang kembar jiwa Anda ada siapa. Misalnya Anda bermasalah dengan Anda istri ketiga, ada istri pertama yang selalu bertengkar dengan Anda, yang selalu cari gara-gara dengan Anda, ya dilihat antara Anda dengan istri pertama ada tali apa rantai. Anda dengan suami Anda ada tali apa rantai. Istri pertama dengan suami ada tali apa rantai. Itu nurun. Anda punya anak Anda liatin tali dan rantainya antara anak dengan ibu bapaknya. Anaknya dia juga. Gitu. Karena ini sambung menyambung. Ya, ini sambung menyambung. Beberapa orang tidak hanya masalah percintaan, beberapa orang masalah pekerjaan. Kenapa? Karena zaman dahulu leluhur itu juga zaman pemerintahan, Gajah Mada. Ada apa dengan Gajah Mada? Misalnya Anda ada energi Gajah Mada. Ada apa yang belum selesai gitu? Di mana saya bisa mencari? Bagaimana saya bisa membantu? Nah, itu Anda harus memakai cahaya Tuhan. Kenapa? Biar nggak diperintah-perintah leluhur yang kita nggak paham. Sehingga kita tidak menjadi diri kita sendiri. Sehingga kita tiba-tiba menjadi, nama kita diganti Gajah Mada. Nama saya diganti Sekarwangi, nama saya diganti. Enggak, pakai identitasmu sendiri supaya enggak bingung, supaya enggak kacau, supaya enggak rancu. Gitu loh, pakai identitasmu sendiri. Ya. Nah, kemudian antara Anda dengan leluhur-leluhur itu bisa ditanyain, zaman dahulu ada salah apa? Leluhur saya ada salah apa? Itu kalian bisa bertanya. Dan itu enggak yang serem-serem, enggak. Kalaupun serem, kalian kan sudah ada cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan ini dibutuhkan untuk menyempurnakan leluhur-leluhur, melevel up kan. Kenapa ada leluhur di belakang Anda? Karena mereka
minta di level up-kan. Kenapa? Anda, karena Anda manusia. Manusia itu levelnya tinggi. Dan cuman manusia-manusia yang wadah hatinya sudah siap saja yang bisa melakukan perintah dari Tuhan ini. Ini perintah. Ini perintah. Dan seperti yang Anda tahu, saya memakai kisah hidup saya sendiri untuk memberikan pengajaran. Karena dari cerita hidup saya keluar muncul jawaban-jawaban atau apa selanjutnya, petunjuk selanjutnya setelah masuk di new era. Ini sudah new era, ini sudah new era, ini sudah era baru. Ini sudah kita melakukan 5, ini untuk kalian yang sudah ketemu kembar jiwanya, yang sudah paham arti leluhur di belakang Anda dan sudah membayar 5 bulan pembayaran karma, ya. Berproses dengan energi Anda sendiri dan sudah paham, sudah sering sebar-sebar cahaya, sudah sering melevel upkan leluhur dimanapun juga Anda berada. Kemudian ini adalah untuk yang selanjutnya, ya. Ini untuk selanjutnya. Jadi Anda sudah tidak terkoneksi, ya. Biasanya saya terkoneksi dengan istri, suami, atau orang ketiga yang sudah tercerahkan. Saya enggak ngurusin orang yang masih ribet dengan suami orang. Kenapa? Karena Anda harus paham. Anda harus paham. Energi leluhur itu keras, ya. Kalau zaman dahulu mati, balasannya sekarang harus mati. Ya, jadi saya nggak main-main dengan energi leluhur. Ada orang-orang yang mempermainkan energi leluhur. Saya nggak bisa, saya keras. Saya kalau marah menakutkan. Karena saya nggak mau bundel, selalu bundel. Jangan mentang-mentang kalian sudah paham energi leluhur, kalian sudah paham caranya buka tutup energi, kemudian kalian tetap berkoneksi dengan istri orang, suami orang. Itu saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Kenapa? Urusannya apa dulu? Beberapa orang yang saya bantu ada suami atau ada istrinya, tapi mereka punya orang lain. Urusannya apa dulu? Nah, itu ada urusannya apa dulu? Nah, ayo, saya bantu selesaikan, saya bantu finishkan, saya bantu endingkan, saya bantu akhiri sampai selesai, sampai bersih. Gitu. Kenapa? Karena perjalanan selanjutnya, ya, setelah saya ketemu dengan mantan suami saya pertama. Saya menikah dengan sahabatnya pacar saya. Suami pertama saya adalah sahabatnya pacar saya. Jadi saya sama suami saya tidak ada rasa cinta selain hormat dan sayang luar biasa. Karena suami saya yang pertama dalam tempo 1 tahun belum pernah sekalipun marah. Saya tidak menikahi cinta pertama saya. Saya menikahi sahabatnya. Kenapa? Karena tenglang. Karena saya wana. Karena Chinese. Karena pacar saya pertama asli Chinese 100%, ya, artinya 100% mereka marganya belum terkontaminasi dengan orang Jawa. Dia tidak mau. Kalau saya sudah terkontaminasi. Nenek saya Sumenep, Madura, kakek saya Sakera, aliran Sumenep. Nah, gitu. Jadi saya tidak menikahi cinta pertama saya. Itu cinta pertama saya. Kemudian 13 tahun menikah dengan suami pertama, saya dihadirkan kepada orang ketiga. Orang ketiga ini adalah mantan pacarnya suami saya yang bapaknya sudah meninggal. Jadi mereka tidak bisa bersama. Waktu menikah dengan saya baru tahu tidak bisa menikah dengan saya karena bapaknya tidak menyetujui mereka bersama. Nah, setelah mereka berjadian lagi setelah bapaknya tidak ada. Cinta tidak bisa dibohongi. Saya melepaskan suami saya dengan
berat hati karena ada anak yang harus katut dan itu sudah selesai, anak saya sudah dikembalikan oleh Tuhan. Plus saya tidak punya anak laki sehingga saya ya dengan terpaksa harus keluar dari keluarga yang saya bina selama 13 tahun. Selama 13 tahun saya dikunci, saya ditinggalkan sama suami dan anak saya, mereka balik ke Semarang. Nah, waktu itu suami saya asal Semarang. Saya ditinggal di Bali, saya berkolaborasi dengan pekerjaan saya di Bali, saya menjadi wartawan, saya punya saya pun menjadi penjaga adat, preservatif itu apa? Pelestarian budaya suku Kamoro dan Amungme di Papua. Saya di Bali saya standby sebagai pembeli ukiran dari masyarakat Papua, dari suku Papua. Mereka ngukir, kemudian hasil ukirannya mereka jual, saya yang nerima di Bali, saya yang bawa, saya yang asistennya Ibu Lulu. Nah, yang di Papua sudah saya selesaikan, sekarang saya kerja sendiri, kerja lilin. Saya menikah dengan suami saya waktu itu masih lajang. Dan saya nggak tahu kalau dia sudah mau menikah. Saya menikahi suami saya 2 tahun setelah dia bercerai. Tapi kabur. Suami saya kabur pergi dengan saya. Pada saat dia kabur dari istrinya dan pergi dengan saya karena dia nggak tahan, istrinya selalu ngomel soal manik gitu, obsesi yang dendam luar biasa. Itu suami saya pergi bawa mobil langsung ke apartemen saya. Waktu itu di apartemen. Saya waktu itu sudah bertunangan. Waktu ditinggal nikah sama suami, jadi saya berpacaran sama suami kedua. Suami saya kedua ini menikah, saya mundur. Ya, saya mundur. Saya bertunangan dengan orang Australia. Saya sudah dengan orang Australia, saya selingkuh. Saya selingkuh dengan suami saya yang sekarang ini. Saya meninggalkan tunangan saya dan saya jadian sama suami saya sekarang ini. Lewat 6 bulan, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Dia ketahuan selingkuh. Saya hancur, kenapa? Karena dia berselingkuh dengan mantan pegawai saya yang saya pecat gara-gara dia bawa kabur, bukan bawa kabur sebenarnya, dia bawa sepeda motornya suami saya kelamaan minjem, bilangnya cuma seminggu 2 minggu, tapi hampir 1 bulan gak dibalik-balikin. Saya ngomel, saya marah lah, bukan ngomel lagi, saya marah. Terus berdampak sakit hati, dukun bertindak gitu. Tapi setelah saya hancur, saya terkucilkan di rumah ini. Saya di rumah ini sudah 4 tahun, suami saya yang cari rumah ini. Dan rumah ini banyak leluhurnya ternyata. Jadi bagaimana saya bisa tahu tentang leluhur? Pada saat saya berdoa, saya ke atas di kamar saya, jendelanya besar sekali. Saya pegangan jendela, saya ngadep ke langit. Tuhan, saya hancur, saya takut gitu. Setiap hari itu gitu. Saya hancur, Tuhan, saya gini. Bingung. Sambil ndelosor, setiap hari ndelosor, setiap hari ngesot. Kenapa? Karena merasa tertusuk. Benar-benar nggak bisa, seperti orang kesetrum. Nah, saya taunya kalau cinta twin flame itu bisa nyetrum, itu seperti itu. Karena saya pernah kesetrum dengan aliran listrik yang 10.000 volt, yang gitu. Yang benar-benar yang lemes sekali. Lemesnya sampai ngesot. Nah, saya kemudian pada saat saya berdoa, leluhur yang pertama kali saya temui adalah papahnya suami saya. Dia mencabut sesuatu. Ya, saya begini, saya pegangan teralis ya, karena ada teralis. Saya pegangan teralis,
Terus tiba-tiba di depan saya muncul bapaknya suami saya, almarhum. Dia seorang mantan tentara, dia veteran perang, mantan tentara yang pernah tinggal di India. Waktu dia di India, dia punya perempuan dan hamil. Aku nggak tahu dia menikah atau tidak. Yang jelas dia punya 2 anak dari wanita India ini dan tidak pernah lagi ketemu dengan wanita India ini. Kemudian saya dicabut pisau besar sekali. Saya sampai rasanya benar-benar yang kayak benar-benar dicabut. Jadi kayak gimana? Kayak badan kita kena durinya dicabut set gitu ya. Jadi wah lega banget kan gitu ya. Saya dicabut terus saya tuh seperti melayang. Saya seperti melayang sambil tidur gini. Saya seperti melayang begitu. Kemudian oleh bapaknya dia, saya diajarin untuk memutus antara saya dengan dia. Saya lihat ada rantai. Antara saya dengan dia ada rantai. Antara dia dengan anaknya ada rantai. Antara anaknya dengan saya ada rantai. Saya lihat di belakang saya ada wanita India itu. Ada wanita India itu. Ada kekasih pertamanya bapaknya suami saya. Saya putuskan rantainya karena diajarin sama bapaknya suami saya. Jadi guru pertama saya itu almarhum. Jadi suami saya didatangkan kepada saya dihancurkan sekaligus untuk mengajarkan. Dia adalah guru saya ngajarin ini dari dia. Kemudian saya lihat antara perempuan India di belakang saya ini dengan suami saya putus talinya. Kemudian mamahnya, istrinya dari ibu dari suami saya ini nurun di kakak perempuannya yang membenci saya. Paham? Jadi ini cinta segitiga di mana suami saya dan kakaknya itu ribut, tegang-tegangan. Gak suka. Kalau si suami saya ini terlalu memperhatikan saya, gak suka dia. Ternyata di belakangnya suami saya ada bapaknya. Ternyata di belakang suami saya ada bapaknya. Bapaknya punya perempuan India. Istrinya gak suka. Walaupun sudah masa lalu, tapi masih mikirin. Bagaimana gak mikirin? Mereka punya anak. Saya putuskan tali rantai. Dengan kakaknya saya ada rantai. Rantai dengan kakaknya suami saya. Saya putuskan rantai antara kakaknya dengan suami saya. Saya putuskan rantai saya dengan suami saya. Putus. Saya putuskan rantai ini wanita India dengan mama saya, mertua saya perempuan. Jadi wanita India itu pacar pertamanya bapak mertua saya, itu ada di belakang saya. Kenapa saya bertengkar terus dengan kakak ipar saya? Gak senang dia ngeliat saya. Padahal gak pernah ketemu. Saya kirim barang gak pernah nyampe. Kemudian dari situ saya belajar. Suami saya harus membayar karma leluhur. Di belakang suami saya bukan saja bapaknya, tapi tentara-tentara Inggris atau Belanda, panglima-panglima perang yang di zaman penjajahan dahulu bersalah kepada Indonesia atau wanita Indonesia. Zaman dahulu ya, jadi kalian ini kalau misalnya didatangkan orang ketiga ya, Anda terlibat, Anda sebagai gundik di zaman dahulu ya, kasar kata-kata saya karena memang itu sebutannya di zaman Belanda. Anda zaman dahulu sebagai gundiknya Belanda yang ribut dengan gundik lainnya, atau Anda dihadirkan gundik sehingga Anda sakit hati, perang, bunuh diri, atau mati dibunuh. Ada masalah apa? Di belakang kembar jiwa Anda itu ada leluhur Anda. Leluhur akan bercerita. Saya tahu cerita ini dari leluhur-leluhur. Saya sudah melepaskan kemelekatan dengan suami saya. Saya memerdekakan dia. Dia tidak mau menceraikan saya. Kata Tuhan, karena memang
tugasnya belum selesai. Saya dari leluhur India ini punya anak. Leluhur India ini punya anak. 2. Saya lupa namanya. Dan sudah meninggal. Ini suami saya dan saya ini sekarang sedang dekat dengan orang India. Pentolan di India, di Kali. Siapa Kali? Dewi Kali. Bukan suatu kebetulan. Saya akan ditarik ke India oleh orang yang dekat sama saya ini, dan saya dari awal sudah bilang, jadi kalau kalian sudah paham bahwa ini adalah hubungan twin flame, Anda tidak berpacaran. Anda selesaikan, ada apa? Jangan nyaman di hubungan bersama suami orang, selesaikan. Keras saya ini. Kenapa? Karena sekeras itu, leluhur. Kalau mata, bayar mata. Tidak ada kasih, tidak ada ampun. Saya sekarang lagi dekat. Suami saya kan sudah tidak, ya kita baik, tapi saya sudah memerdekakan dia dan saya tahu ada 4, 5, 6 orang yang dekat sama dia mengharapkan saweran setiap bulannya, karena kan suami saya termasuk dihitungannya kalau untuk uang 1 juta 2 juta lah gitu loh. Setiap bulannya buat orang-orang itu. Saya tidak minta. Kenapa? Karena saya tahu ini cinta twin flame. Cinta twin flame, Anda hutang apa, Anda bayar itu. Jadi itu gundik-gundiknya suamimu, biarin aja. Kalau Anda tidak dikasih uang, tenang saja. Rezeki Anda disedot dari dia juga. Dari anaknya, dari ibunya, nanti dia ada yang kecelakaan, ada yang sakit. Seperti itu. Kerasnya. Gitu. Jadi saya sekarang ini lagi dekat dengan orang India. Nah, orang India ini tinggal di Kali. Kali itu siapa? Kali itu istri Dewa Siwa. Kali, yaitu Parwati. Parwati ini orang ketiga. Saya. Karena di belakang saya ada ibu ibu India. Saya kan ngambil itu istrinya yang di belakangnya si kakak ipar saya. Itu saya tarik, nanti kalau saya ketemu dia saya suruh minta maaf. Peluk dia, itu anak sambungmu, anak tirimu, jangan engkau benci. Saya ibu India, suamimu itu menikah dengan saya duluan ibarat kata, dan kami punya anak. Ayo sama-sama membesarkan anak gitu loh. Anaknya ini adalah dalam bentuk Nusantara, pekerjaan-pekerjaan di depanmu. Gitu. Jadi kalau kalian punya punya pasangan, lu tahu dulu ceritamu apa, gitu loh. Nah, kalau saya sudah tenang, kalau sudah tenang seperti air, sudah lihat, oh ini di bawah ada pasirnya, oh di bawah ini sini ada. Jadi Anda ngambil bagian bersihnya, bisa ngelihat. Saya itu sudah ditunjukin orang India, kawan saya, ini dapatnya di aplikasi dating site, aplikasi kencan, yang mana saya minta izin sama Tuhan, saya kepingin nyari, malah saya cari, PR saya selanjutnya apa Tuhan? Jangan lama-lama, sekarang aja gitu loh. Mumpung saya nganggur, diketemukan ini. Pasangan dharma saya. Dia yang akan memberikan saya macam-macam. Kenapa? Karena di belakang saya ada ibu India dia. Perjalanan dharma di sini. Ibu India ini ketemu sama anaknya atau mungkin ini kakaknya atau adiknya atau pokoknya ini perjalanan dharma. Dari ibu India. Ibu Indianya suami saya. Jadi ibu tiri atau dari istri pertamanya bapaknya gitu kan. Paham? Suami saya pun belum pernah ke suatu tempat di India, tiba-tiba dia merasakan saya pernah ke sini. Itu. Suami saya juga dipakai bapaknya ketemu saya ini
dia pembayaran karma. Suami saya ketemu saya itu pembayaran karma. Kami mungkin tidak bisa selamanya bersama. Kenapa? Karena suami saya hanya menuntaskan. Pahami dulu, menuntaskan yang belum selesai di masa lalu. Apa? Maaf. Maaf, kata maaf. Dan saya mengucapkan, saya mengampunimu. Kenapa? Karena zaman dahulu punya anak ditinggal. Nggak bisa balik lagi ke India. Sehingga namanya istri ditinggal, punya anak, gimana? Gelo. Meninggalnya, nelongso. Nah, saya melepaskan ampun buat suami saya. Pas, impas. Sudah tidak balas dendam lagi. Tapi sama Tuhan belum boleh cerai. Nggak diizinkan cerai. Kenapa? Ternyata ada tugas lagi saya di depan. Ya, kalau kalian diem, kalau kalian tenang, kalau kalian sudah mengolah energi Anda sendiri, belajar membaca energi Anda sendiri, Anda akan lihat jalan di depan Anda itu terbuka. Oh, jembreng. Oh, ternyata saya suruh nanti ketemu ke India. Oh, nanti ketemu. Ini nanti saya ketemu sama orang India yang sudah pegang tiket tanggal 9. Padahal tanggal 10-nya saya ulang tahun. Dia janji mau bawa saya gift. Leluhur bilang nanti kamu dikasih gift besar. Oh, saya welcome dengan gift, ya kan? Karena perjalanan menuntaskan karma leluhur ini isinya donasi. Saweran dari leluhur Anda, leluhur yang Anda bantu. Gitu. Kalau Anda belum dapat bantuan, berarti Anda belum menyelesaikan. Masih ada yang bundel. Harus diputus itu. Ya. Jadi kalian yang belum paham, ini apa sih Bu Manik ini? Saya nggak rela adik saya suami saya diambil, adik saya diambil, teman saya. Ketemu kembar jiwanya. Kalau Anda belum ketemu kembar jiwanya karena Anda masih toksik, karena Anda masih menuduh. Saya tanya, ada nggak bukti? Kalau saya kan sudah ada bukti. Video-videonya suami saya dengan pembantu saya itu. Gitu. Ini belum ada bukti. Berarti Anda halusinasi. Anda harus pisahkan mana diri Anda, mana leluhur. Kalau tidak ada bukti, terus Anda ngomel-ngomel, marah-marah, kayak orang kesurupan, mungkin memang Anda kesurupan. Mungkin Anda yang cuci otaknya sama leluhur Anda. Untuk cari itu bukti. Leluhur itu rata-rata meninggalnya dalam kondisi sakit hati. Ada ganjalan, ada yang belum selesai. Paham? Jadi kalau kalian di itik-itik, belum ada bukti Bu Manik, tapi saya yakin. Nggak bisa kalau ngomong saya bukti di depan mata sudah ada, baru ngomel. Kalau belum ngomel, Anda sudah marah-marah, Anda halusinasi, cari gara-gara namanya. Anda tidak menghandle energi Anda dengan baik. Tinggikan vibrasi hati Anda dengan bersyukur, merendahkan diri kepada Tuhan, buang energi negatif ke laut, tarik semua cahaya suci Tuhan dari langit, masukkan ke ubun-ubun, baru Anda paham. Karena tugasnya jalan terus ternyata. Saya pikir di Indonesia saja. Saya pikir saya kemarin ke Belanda. Ternyata yang di Belanda lagi tengkar dengan agen saya. Saya nggak jadi ke Belanda. Belum jadi. Malah saya nggak ada ininya ke India, tapi saya kok malah didatangkan orang India tajir, bukan India balabal, India tajir, untuk membantu menyempurnakan perjalanan leluhur saya. Jemput mamahnya, ibarat kata gitu loh. Karena mamahnya kan di belakang saya. Saya diketemukan dengan si India ini bukan untuk jadian, bukan. Dia saudaraan dengan saudaraan dengan si suami saya. Kenapa? Karena saya ibu Indianya. Paham? Saya ibu Indianya. Si suami saya ini anak dari suami saya dengan ibu Inggris. Sedangkan orang India ini anak saya dengan bapaknya suami saya gitu loh. Secara saya ini leluhurnya suami saya yang bapak dan pacarnya lah, ibarat kata. Bapak dan gundiknya gitu loh.
Gitu. Orang India ini gundiknya gitu loh. Jadi karena zaman dahulu kalau Anda rebutan, sudahlah, kalian fix gundik. Kalau kalian rebutan, fix kalian gundik. Karena zaman dahulu kan memang selir-selir. Selir-selir itu apa? Gundik. Kalian yang, sorry ya, nikah siri. Gundik, fix gundik. Pahami energi kalian. Ada masalah yang harus kalian bantu selesaikan daripada hanya sekedar menjadi pemuas nafsu semata. Tugas kalian bukan di kehidupan ini. Kalau saya jadian atau pacaran dengan si India ini, karmanya berulang. Paham? Pakai mata hatinya, dari pikiran Anda akan melihat ada apa selanjutnya. Anda yang sudah tercerahkan mata batinnya, Anda harus ngolah energi. 4 energi: air, angin, api, tanah, kakang kawah, adi, ari, dan cahaya. Tarik masuk setiap hari, ambil nafas, tahan, hembuskan, tarik energi air. Ambil dari segala penjuru arah. Ambil energi air, angin yang positif dari Tuhan. Ambil nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan. Keluarnya dari mulut. Gitu. Air, angin, api, tanah, kakang kawah, adi, ari, dan cahaya, jangan lupa. Kakang kawah, adi, ari ini ya kembar jiwamu kui, kan dapatmu. Terus cahaya, roh suci Tuhan, Roh Kudus, itu tarikan, itu nur ilahimu, tarik itu, ya. Terus dikunci dari kepala, kaki sampai kepala lagi, dibunderin diri Anda masuk dalam cahaya suci Tuhan, biar enggak kesedot kanan kiri energinya. Ya, pahami ini adalah perjalanan jiwa, bukan untuk jadi-jadian. Saya saja sudah melepas suami saya, tapi saya tahu tugas saya belum selesai dengan suami saya, belum selesai. Dan saya masih harus ngiring. Kenapa? Karena Anda yang sudah tercerahkan, Anda yang sudah memutus kutuk dan karma leluhur, dan sudah membayar karmanya, Anda itu motornya. Anda naik gunung. Gitu, Anda yang ditarikin energinya sama, misalnya Anda suami, ya pacarnya istrimu, ditarikin energinya, kenceng terus ke Tuhan, tenang aja, santai. Selalu kunci energimu. Kenapa? Karena biar orang-orang yang nyedotin energimu itu naiknya ke Tuhan, ngambilnya ke Tuhan, bukan ngambil ke Anda. Gitu. Kalau Anda akan diikuti terus sama kalau Anda istri, ya Anda akan diikuti oleh gundik-gundiknya suamimu, pasti gitu. Atau pekerja, atau banyak atau anak, ya banyak, ibu mertua, semua akan ke atas. Saya dengan kakak ipar, saya dengan adik kandung saya sendiri, itu twin flame saya. Adik kandung saya sendiri, namanya sama lagi, Manik. Saya anak kedua, Manik Kumala, adik saya Johar Manik. Tuh, pasangan twin flame saya. Saya punya pasangan twin flame banyak. Artinya pasangan twin flame, ya zaman dahulu akan ada pertengkaran gitu loh. Ada pertengkaran. Dengan bos saya yang orang Papua, itu juga selalu bertengkar gitu. Nah, zaman dahulu kami ini muridnya dari resi siapa gitu, Markandeya apa siapa, lupa saya gitu. Nah, jadi paham ya, kalian harus tenang untuk melihat perjalanan selanjutnya apa, ya. Jangan mentang-mentang, oh saya sudah memutuskan kutuk dan karmanya leluhur, oh malaikat ada di belakang saya sehingga saya sok-sokan, kalian dihajar KDRT. Nah, itu imbas dari kesombongan. Kalau sudah paham kembar jiwa itu kalian harus nol. Artinya nol apa? Merasa tidak bisa apa-apa, harus merasa tidak bisa apa-apa, tidak mau tahu apa-apa. Tutup telinga, butakan mata. Fokuskan semuanya hanya kepada Tuhan, mengalir, ya.
Tapi dalam hal mengalir ini benar-benar Anda sendirian. Jangan mengalir tapi gandengan sama suami atau istri orang atau pasangan orang. Masalahnya nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi pahami bahwa setiap orang kita terlibat dengan banyak orang untuk perjalanan jiwa kita. Nah, perjalanan saya selanjutnya adalah untuk membebaskan leluhur-leluhur yang dipasung. Banyak leluhur-leluhur yang meninggal dalam kondisi terpasung. Dan itu nurun ke titisannya dalam kondisi mereka cacat fisik. Namanya karma samsara. Dan itu nggak bisa diputus. Sama manik bisa. Harus bisa. Orang kita nggak tahu kapan kita salah. Kenapa kita menanggung derita karma samsara? Fisik kita benar-benar cacat. Bisa, harus bisa. Memang ada bayaran yang sangat mahal yang harus saya kerjakan untuk orang ini. Tapi paling tidak saya sudah membantu. Dengan begitu ya semakin banyak ilmunya kita Twin Flame untuk lepas dari hutang piutang. Sakit ya, biasanya sakit kanker, apa aja segala sakit penyakit itu masuk, terus kecelakaan, rumah sakit, banyak sekali yang isinya negatif aja. Kalau kalian nggak segera keluar dari siklus itu, kalau dipukul saya, ya kalau dimarahin saya masih enak, masih ada bekasnya, ada bekas. Aduh, Bu Manik dipukul sakit. Aduh, pantat saya ditendang sama Bu Manik. Nah, kamu bulet aja di sekitar Twin Flame-mu. Udah dibilang tutup energi. Ntar kesetrum nyari Bu Manik. Nah, kalau saya yang nendang pantat kalian, kalau saya yang masih ngomel-ngomelin, nggak seberapa. Takutlah kalau kalian ditendang sama leluhur yang balas dendam ke leluhurmu. Takutlah. Kenapa? Ya itu. Zaman dahulu ambil anak, sekarang ambil anak. Jangan kira cuma kalian doang yang diserang. Anak. Tuh. Ya. Setiap leluhur punya cerita berbeda-beda. Ada leluhur berada di belakang kembar jiwa Anda. Anda bisa cari caranya gratis. Kalau dengan saya kan berbayar cukup mahal. Gitu. Silahkan selesaikan siklusnya 5 bulan setelah Anda melepaskan diri. Setelah memutuskan siklus, Anda harus bersih 5 bulan. Kalau enggak, Anda kebanting lagi siklus. Capek, stop, hope, mandek. Bersihkan energi kalian, fokus ke Tuhan. Perjalanannya masih panjang. Oke. Bulan ini mendekatkan diri semua kepada Tuhan, banyak berkat setelah tanggal 9 tercurah. Kalian para istri, kalian para suami, kalian para orang ketiga yang ingin menyatakan cinta, nyatakan cinta. Dan kita lihat perubahan besar apa yang terjadi dari situ. Bisa jadi tower moment, atau bisa jadi kesambar geledek istrinya atau orang ketiganya. Tapi paling tidak itu caranya selesai. Apa yang ada di dalam perasaanmu, luapkan, keluarkan. Dunia bisa menghormatimu, dunia bisa juga menghukummu, tergantung kamu di posisi mana. Kalau kalian paham leluhurnya, kalian ada yang bersalah, jangan maju, jangan tanding dengan Divine Feminine yang dimana kalian harus membayar karma. Kalian harus membayar karma kepada Divine Feminine. Kalau belum lunas, Anda yang akan dihancurkan semesta. Ini tentang menghancurkan. Bukan secara pukul gitu, enggak. Biasanya hutang piutang, biasanya sakit penyakit, biasanya tiba-tiba kecelakaan, biasanya tiba-tiba sakit, biasanya tiba-tiba ditipu orang, biasanya selalu negatif. Ke Tuhan, nyatakan cintamu kepada Tuhan,
Tuhan ini sakit, bawa hatimu yang hancur ini kepada Tuhan, ganti dengan cinta sejati Tuhan. Putuskan. Ya, yang punya suami, yang punya istri, silahkan memunculkan, menyatakan sayang, karena tanggal 9 ada perubahan. Entah ini perubahan yang menghancurkan, tapi perubahan. Tidak stuck lagi, karena kita semua stuck. Kita semua stagnan, kita semua diem di tempat. Jangan mau diem. Ini mau hancur atau mau terus. Kalau hancur bisa diperbaiki, kalau terus ya diperbaiki juga. Hancur ya diperbaiki. Kalau hancur paling tidak sudah ada kejelasan. Ini kita mau kemana, jangan asal digantung-gantung terus. Gitu. Ya, oke. Perjalanan masih panjang. Bersihkan energi kalian, clearing energi. Clearing energi itu gini, ambil nafas, tahan, hembuskan dari mulut. Buang semua energi negatif ke laut. Bayangkan badan kalian penuh dengan pasir, buang ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan, tarik cahaya suci Tuhan, masukkan ubun-ubun kita. Bayangkan dari ubun-ubun turun terus ke tangan, ke kaki, ke leher, ke dada, ke punggung, ke telapak. Semua bercahaya. Kemudian kunci supaya cahayanya tidak diambil orang. Tidak kesedot. Dari kepala, kaki, sampai kepala lagi. Tuhan, hidup saya dalam tanganmu. Kalau Anda sudah menyerahkan hidup Anda di dalam tangan Tuhan, jangan nyebrang ke lelakinya orang, jangan nyebrang ke istrinya orang. Paham? Harus hidup bersih di hadapan Tuhan. Kalau tidak, jangan panggil saya Manik. Jangan, Bunda, saya kesetrum. Mak, saya kesetrum. Mak Bali, please help me. Saya bisa menjadi galak. Karena saya tidak mau kalian terluka. Oke. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Lalui siklusnya dengan sempurna, tingkatkan selalu energi, jedok sampai ke Tuhan, pegangan Tuhan. Rahayu, rahayu, rahayu.